1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Guna Tanjung dan Bapak Doni Tatimu. Endurance itu tadi yang kami perbincangkan. Pak Guana dan Pak Doni, ini ada pertanyaan yang sudah masuk, ada 8, Ibu E yang bergabung. Shalom Pak Guana dan Pak Doni. Yang terjadi memang masyarakat yang jenuh di rumah ketika ada kesempatan keluar rumah, itu yang terjadi tidak peduli social distancing lagi. Karena itu saya takut sia-sia saja yang sampai saat ini di rumah saja, akhirnya tertular dari yang barusan, kayak kuda lepas dari kandang itu. Dan ironisnya kalau nantinya paspor Indonesia ditolak ketika perjalanan keluar karena masuk negara zona merah. Apa yang harus kita lakukan Pak untuk dapat spirit Tuhan di tengah segala yang tidak pasti, khususnya perekonomian, karena pakai tabungan ya lama-lama habis Pak, karena tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya bukan orang pemerintah tapi secara nalar aja. Jadi yang benar itu adalah menemukan titik keseimbangan. Jadi tidak lockdown, tetapi tidak juga itu bebas disebut lepas. New normal. Nah orang tuh harus mau new normal. Misalnya ya jatahnya air cuma 2 gelas gitu ya. Jadi nggak boros-boros gitu misalnya gitu. Jadi dia boleh, tapi dia nggak boleh lepas kendali. Ini harus mulai dididik. Masalahnya kembali lagi, modal terbesar dalam sebuah negara itu sebenarnya kembali kepada mental manusianya. Kan kembali itu harta terbesar. Ketika mental, Indonesia ini termasuk kita ini mengalami kegagalan. Karena kualitas manusia itu waktu diurut di mana UNESCO ya, PBB. Kita ini termasuk yang bawah, cukup bawah gitu loh. Di bawah Vietnam, di bawah apa begitu. Kualitas manusia Indonesia secara umum. Nah ini yang sebetulnya musuh kita ini adalah keterbelakangan. Nah susahnya ketika agama dan pendidikan yang seharusnya menjadi 2 agen ini yang untuk membangun, ini ternyata tidak mampu merubah, karena yang pendidikan lebih kepada tadi itu compliant atau menghafal. Jadi sampai pun dalam perguruan tinggi pun yang namanya penelitian tidak semua, tapi mungkin paling tidak lebih dari 70% itu sebetulnya ya cuma pantas-pantesan gitu ya. Sehingga tidak pernah menghasilkan wujud nyata teknologi apa yang dihasilkan gitu. Mungkin penelitian IPB yang dulu-dulu tentang padi itu yang betul-betul IR berapa, tapi sekarang sudah nggak ada ininya ya, nggak ada dengernya lagi. Saya juga nggak tahu, saya kan juga bukan ahli pertanian. Tetapi yang misalnya mesin atau apa, saya bilang bangga dikit lah, namanya sipil gitu ya. Sipil itu punya teknologi, bisa paling enggak buat gedung sendiri gitu ya. Nah kalau mesin itu kita nggak pernah bikin mesin sendiri gitu ya, semua import gitu ya. Nah, jadi sementara agama orang terus menekankan kepada secara umum tentunya kepada gedungnya, kepada simbolnya, kepada doktrinnya. Sampai di gereja ini kan ada tokoh besar yang jadi menekankan doktrin melebihi yang pada esensinya. Bukan berarti doktrin nggak perlu, menurut saya itu perlu, tapi pada akhirnya kan wujudnya seperti Calvin sama Armenia. Ya saya nggak tahu yang benar yang mana ya gitu ya. Tapi kalau saya bisa bahasakan begini, Tuhan memakai Charles Finney yang seorang Armenia, dan Tuhan memakai juga Jonathan Edwards seorang Calvinis secara luar biasa. Jadi kayaknya Tuhan itu nggak terlalu ngurusi mau Calvin atau mau Armenia gitu ya. Itu pikiran saya. Jadi pada akhirnya mau liwat cara, kalau ngomong Bruce Lee ya, bagaimana gaya begini, pada akhirnya kan pemahamannya gitu ya. Dengan Tuhan itu yang penting di situ. Kamu mau lewat Armenia, lewat Calvin itu ya
sukilah gitu ya toh. Mau post mau pray gitu ya. Tapi akhirnya kan ujungnya apa? Kesiapan gitu ya. Walaupun akhirnya misalnya itu pray, tapi kalau nggak siap, mendingan teologi saya post yang salah misalnya, tapi saya siap gitu ya kan itu. Apalagi kalau itu ternyata post. Katanya Sadhu Salvarez, Sadhu Sundar Salvarez itu dia kan voice of martyr. Itu kalau ngomong saya bilang, udah kamu nggak mau denger itu, siap-siap dulu lah mentalmu gitu. Karena dia ngomongnya tuh udah nyiapin orang mati gitu, sampai begitu. Jadi kalau post itu lebih gawat lagi. Itu kan efeknya sudah terjadi di Cina. Kekristenan di Cina itu kan pendeta ngomong pray terus, bakal diangkat ke surga. Terus antikrisnya siapa? Mao Zedong. Mao Zedong yang menang. Ternyata nggak ada yang naik, nggak ada yang terbang. Itu di Amerika tuh yang gereja tradisional di desa-desa itu lucu. Itu gereja kuburan. Kenapa? Karena mereka mau rapture sama-sama. Ya. Mereka terus pendetanya, ada beberapa pendetanya dikubur di gereja, di gedung gereja. Ya, karena ya itu bagus. Menurut saya kuburan itu bukan sesuatu yang itu ada wewe jadi wewe gombel. Kita justru angker. percaya itu kan orang kudus itu kuburannya enggak medeni gitu ya. Karena dia udah di sorga gitu kan gitu. Tapi kan yang menarik itu kuburannya di samping gereja. Itu. Jadi mereka mau rapture. Ya enggak apa-apa. Saya juga nggak tahu ya pre atau post ya. Pre post itu kekasih Tuhan Pak Guana sedang menjelaskan tentang akhir zaman. Iya. Ya. Jadi yang pre itu nanti kita diangkat dulu sebelum aniaya. Kalau post kamu aniaya. Masuk masa aniaya. Ya. Kalau ngomong milih-milih ya enak pre kan gitu. Ya. Tapi kita kan nggak bisa milih. Nah, anggap aja COVID ini latihan gitu ya. Dan salah satu nanti saya diminta juga nanti jadi ikut webinar, saya mau sharing kata new paradigm itu is coming, not just is coming. Itu apa? Dipercepat itu apa bahasa Inggrisnya? Yang future itu jadi now lebih cepat. Accelerate. Akselerasi. Terjadi akselerasi yang mestinya nanti 5 tahun lagi dibuat sekarang gitu ya, lebih apa ya? Dan itu suddenly. Ini yang nggak mudah itu di situ. Ini yang new paradigm, dan tidak ada di dalam zaman ini istilahnya nggak ada sesuatu yang betul-betul yang bisa secara itu establish. Misalnya Lehman Brothers itu keuangan yang udah ratusan tahun tiba-tiba collapse. How come? Ini kan udah dipercaya ratusan tahun, tapi bisa collapse. Raksasa itu bisa collapse. Orang yang establish itu bisa collapse. Makanya itu benar, apa yang bisa digoncangkan akan goncang, medeni. Memang makanya Paulus bilang 2 Timotius 3 ya. Masa sukar itu perilous time, itu masa yang berbahaya. Udah siap-siap kita melewati masa yang berbahaya. Nah, kalau sudah gitu mestinya masyarakat disiplin. Karena virus ada di mana-mana. Saya ingin menekankan tadi yang diomong Pak Doni, betapa dahsyatnya virus ini. Apa itu? Gak ketok. Sing gak ketok ini dahsyat, Saudara. Sing ketok ini kalah dahsyat sama sing gak ketok. Ya kan? Yang gak kelihatan ini luar biasa. Mana? Rusia, Amerika, dia punya senjata. Gimana ngelawan virus? Nggak kelihatan. Mau dilawan pakai nuklir juga nggak bisa. Ya bisa, coba mati semua. Seorang-orangnya. Ya itu nggak ngelawan, itu namanya bunuh diri. Ada nih mau menambahkan, silakan. Ya. Ini sepertinya sebuah kegelisahan hampir banyak orang ya dengan situasi-situasi seperti ini. Perubahan sudah sudah. Jadi kita harus yang berdamai. Pertama rela. Berdamai itu rela. Rela.
katanya Jack Ma, udah jangan mikir sukses lah, mikir bisa hidup. Sehat aja sudah harus bersyukur, kata Jack Ma. Jangan mikir tambah kaya gitu. Ya. Buat saya adalah gimana bisa membangun sebuah roh yang kuat. Iya, saya setuju dengan Tuhan Yesus sendiri. Itu dimulai dari sebuah perubahan cara berpikir, perubahan paradigma. Menarik sekali ketika Paulus sampai ke orang-orang Kristen yang diberitakan oleh Apolos, dia bertanya, sudahkah kamu menerima roh yang dijanjikan itu? Pertanyaannya kan adalah, apa itu roh yang dijanjikan? Mereka bilang, kemudian Paulus bertanya, kalau begitu kamu dibaptis dengan baptisan apa? Mereka bilang, kami dibaptis dengan baptisan Yohanes. Menarik, berarti dalam pemikiran Paulus adalah ketika seseorang harusnya menerima baptisan, yang sesungguhnya dalam pemikirannya adalah seharusnya dia juga menerima roh yang sama, roh yang manifestasi dari baptisan Roh Kudus itu, kepenuhan Roh Kudus. Kan sebenarnya lahir dari sebuah kesadaran. Selama mereka nggak sadar bahwa harusnya bersamaan dengan baptisan mereka juga harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ketika nggak sadar, mereka nggak menerima, bukan tidak tersedia. Itu kan, mereka tidak menerima bukan tidak ada, mereka tidak menerima sebab mereka tidak sadar. Mereka bukan tidak menerima sebab bukan Tuhan belum memberi. Mereka tidak menerima sebab mereka itu cara berpikirnya nggak sampai di situ. Nah, ini ya, tidak ada tanah yang membuat biji itu tumbuh, gitu kan? Ya, gitu. ya. Tanah hati dan tanah pikirannya itu Ya, nggak medianya nggak ada. Ya. Makanya kan kebenaran itu kan seperti biji, jadi butuh media, gitu. Ya, Pola setuju. pikir sehingga kebenaran dan kuasa maut itu, kuasa setan itu dia nggak mau tahu, dia mau wujud, gitu loh. Dia wujudnya, makanya kan orang yang ngusir setan itu kan dicapek-capek. Paulus aku kenal gitu ya. Dalam Kamu nama siapa, Yesus. Nah, gitu. itu kan artinya dia jalani doktrin yang benar gitu loh. Dalam nama Yesus. Setan bilang gua nggak mau tahu lu itu apa. Ya, makanya saya selalu menekankan kita harus ketemu wujudnya iman. Alam maut tuh, alam roh itu nggak peduli surat baptis atau apa, nggak ada itu. Bukan saya tidak menghargai surat baptis, permisi ya, gitu ya. Tapi itu kan sebuah legalitas yang kita perlu memang gitu loh. Tapi pastikan itu, makanya tadi itu keberanian itu bukan konsep, nggak bisa. Kerelaan itu bukan konsep. Oh ya kamu harus rela. Kalau rohnya nggak ada ya nggak bisa rela. Ya, spiritual awareness-nya itu Nggak harus ada. sehingga sehingga iman itu bisa, ya kalau pakai istilah bertumbuh, kekuatan itu hadir, ada, bukan tidak ada. Kekuatan itu bukan tidak ada. Ada, cuma Ya, tapi persoalannya teraktivasi kamu- nggak kan gitu kan ya, kembali. istilahnya kita Teraktivasi nggak? teraktivasi. Hulu kalau Selama- nggak ngamuk dia juga nggak keluar. iya. Dia kan jadi profesor itu dikepukin Iya, juga iya. nggak bisa apa-apa gitu. Ya, Itu ya, kan seperti teraktivasi itu, ya. gitu. Masalahnya sampai pada sebuah kesadaran itu enggak, itu yang akan mengaktifkan itu kan. Selama tidak sampai pada kesadaran itu, ya sampai tidak mengganggu kita, tidak mendorong kita, tidak, katanya kalau ada istilah aha momen gitu ya, wow, sampai membuka sesuatu dalam roh kita, ya sampai istilahnya kalau bijinya itu enggak ditekan sedemikian rupa sampai kulitnya kebuka, kehidupannya enggak akan pernah akan. keluar. Nah, orang latihan fitness itu kan gitu, ototnya kan dibuat dalam Dipaksa, tekanan. ya. Kalau nggak ada tekanan, dia nggak pernah kuat, gitu loh. Ya gimana ya? Ya siapa suka tekanan gitu ya. Tapi kenapa ada orang yang bertekun dalam fitness bentuk tubuhnya, otot ini ngomongnya? Ya karena dia punya tujuan, pola pikirnya kan. Dia ada kerinduan gitu loh. Nah itu yang membuat dia bertumbuh. Padahal dia harus hidup dalam tekanan, ototnya itu ditekan terus. Dan nggak boleh, itu nggak boleh. Oh saya sudah melakukan tekanan tadi, one step obedience itu is not enough gitu ya. Setuju. Jadi menjadi journey, walking itu kan step, series of step gitu kan, langkah, kumpulan dari langkah. Itu yang namanya endurance tadi gitu. Ya. Itu yang saya namakan stamina tadi. Ya, kalau sudah lewat satu obedience, sudah saya berolahraga sekian banyak. Tapi kalau Sudah. dipakai begitu terus standar terus, otot jadi malas juga. Iya. Kompetitif. Terus harus dipaksa lebih lagi. atau kan dia harus dalam Berubah, style yang berubah, yang
di sini otot di sini belum gitu ya. Ya, toh. betul. Yang ini udah kuat gitu ya. Tricepnya bisa. Ya, kalau memberi sudah, tapi disinggung masih ngamuan gitu. Jadi, Otot rohaninya Ya, ya, ya. Jadi semua harus tumbuh ya. oh iya, itu hebatnya Bruce Lee itu kan otot semua semuanya nggak ada yang nggak kena itu. Ih, gila itu orang. Jadi itu sebenarnya gambaran rohani karena yang fisik itu semua sebuah bayangan, semua shadow gitu. Berarti kita harus ya legowo kalau harus ini adalah sebuah seleksi alam ya. Kerelaan orang mati aja nggak menderita kalau sudah rela. Iya. Kerela itu Stefanus nggak menderita waktu udah dilempari batu. Pokoknya orang yang menderita itu orang yang nggak rela. Putus cinta kalau sudah rela kan nggak menderita. Iya. Nggak kayak saya nangis 3 tahun. Nah 3 tahun setelah rela kan sudah nggak menderita. Ketawa kan sekarang. ya persoalannya adalah ketika proses Iya, iya. ketika proses itu datang kita meresponin kita mengubah Ya, sesuatu. pertama enggak. sih nggak rela memang ya. Ya. Tapi jangan lama-lama. Bisa. Sekarang kita stres rela ya. bahwa COVID itu nggak akan hilang gitu. Oh my goodness. Pasti. Iya, nah, coba. Gimana bisa hilang, bisa juga ya Bisa. hilang dalam arti gini. Semua udah Punya imun kebal Iya, ya. semua imun seperti influenza. Jadi semua udah nanti Jadi ya biasa aja gitu ya ya. kayak orang influenza. Kayaknya itu akan menuju ke situ Bahaya kan. dari COVID itu ya. Ya. Tapi kan butuh waktu. Butuh Ya, waktu. bahaya bisa hilang. Nah, gimana butuh waktunya itu supaya puncaknya itu orang tuh kesakitnya nggak nemen-nemen gitu ya. Terus jumlahnya udah ake-ake gitu. Rata gitu selalu ada tapi nggak nemen-nemen gitu ya. Dan kalau bisa tanpa gejala gitu. Ya, tapi kalau gejala malah nulari ya. Iya. Ya kalau buat saya adalah apakah kita kembali pada kondisi yang lama setelah ini berlalu misalnya. Apakah kita akan kembali pada kondisi yang lama atau masa-masa ini justru akan mengubah kita dan kita akan memasuki sebuah ya balik istilah tadi new normality, sebuah kenormalan yang baru. Normal kan adalah sebuah kebiasaan buat saya. Kita akan memasuki sebuah kebiasaan yang baru. Nah, bagi mereka yang tidak mau berubah, mereka akan hancur oleh perubahan itu sendiri. Kembali lagi ke situ. Baik. Pak Guana, bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan dan silakan tutup dalam doa. Ya. Bapak kami datang ke kita harus simpulkan dulu ya. Simpulannya apa ya? Sudah jelas. Kesimpulannya ya kita perlu cara melihat yang baru. Cara melihat yang berbeda sehingga kita tadi rela jujur tapi kita juga bertahan. Karena kita yang di dalam Ibrani mata kita memandang kepada tujuan, kedua kepada siapa kita percaya. Ya sudah. Itu artinya lebih dari pemenang tuh begini, istilahnya keadaan berubah karena doa dirubah ya toh berhenti. 2 keadaan tidak berubah tapi kita dimampukan, itu yang kedua. Ketiga keadaan tidak dirubah kita juga sepertinya nggak mampu gitu. Tapi kita diberi hati yang rela, itu namanya martir, udah sampai mati nggak ada pertolongan, dilempari batu Stefanus tapi dia rela. Akhirnya dia menang dalam kekalahannya, ya kekalahan dalam arti secara fisik, tapi menang secara spirit. Ya, ini yang kita akhirnya cinta itu prevail, love will prevail atas semua tantangan. Karena cinta membawa kita rela. Baik, mari kita berdoa. Kami menyerahkan keberadaan kami dan juga saudara-saudara kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tapi ketika Roh Kudus boleh tinggal dan kami menyediakan tanah yang baik, pikiran yang benar, maka kuasa kehidupan-Mu akan berkarya di dalam hidup kami, yang membuat kami menjadi berbeda, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, karena Kristus ada di dalam kami, itu memampukan dan mengubah kami. Sehingga kami berjalan tidak sendiri, kebersamaan kami dengan Engkau
yang membawa kami melewati semuanya itu. Biar itu terjadi kepada semua jemaat yang rindu dan bersedia untuk melihat dan mengalami kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak Buana, Pak Doni, terima kasih sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, situasi hari-hari ini mungkin membuat setiap kita menjadi bingung, mungkin juga takut. Tetapi percayalah bahwa selalu ada harapan. Bahkan hari ini kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tahu bahwa Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang sudah menyediakan hari esok yang lebih baik buat kita. Jadi apapun situasi dan kondisinya, tetaplah kuat dan bertahan karena ada Tuhan bersama dengan Anda dan saya. Kemenangan sudah disediakan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.